Warga Keren. Kembali lagi di podcast keren. Ya. Rame. Hari ini rame, alhamdulillah rame. Ya jadi selamat datang lagi di podcast keren kita di episode ketiga ya, bareng Reval dan juga Rania. Benar. Nah, langsung aja nih di kali ini kita sebenarnya nih tamu yang harusnya di awal Iya, di awal banget. episode awal ya. Tapi baru sempat hadir sekarang karena memang beliau ini banyak kesibukan dan juga memang aktivitas di dalam kampus maupun di luar kampus tuh sibuk banget tuh ya, benar nggak? Ya. Nanti kita bakalan nge-spill siapa bintang tamunya, tapi sebelum itu for your information buat seluruh warga keren. Kalau kalian mau tetap jadi warga keren harus follow dulu dong. Benar dong, juga gimana tuh? Subscribe akun YouTube kita. Nanti bakal kita taruh di bawah. Benar. Nah, apa berlama-lama lagi langsung aja, benar nggak? Langsung aja kita spill bintang tamu kita. Ini salah satu orang yang berpengaruh juga di FB2B, orang nomor satu lah ibaratnya ya, benar nggak? Kita langsung aja panggil ini Ibu Tri, langsung aja ke Permisi. Ibu. Ini suatu kehormatan banget bagi kita bisa ini duduk Mundur dulu biar prokes. Benar. Biar saya mau aja. Langsung Bu, tolong perkenalan diri dulu, siapa tahu kan ada teman-teman juga yang belum kenal sama Ibu. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya betul. Baik. Terima kasih. Terima kasih yang saya hormati ya semua pengurus anggota BEM ya di sini. Saya sangat terima kasih kepada MC kita hari ini ada Saudara Reval dan Rania. Iya. Mereka sangat kita apresiasi sekali dan teman-teman untuk acara podcast hari ini. Mohon maaf sebelumnya ya karena saya baru katanya harusnya saya yang pertama ya, tapi yang ketiga. Benar betul ya, nama saya sudah sesuai, nama saya Tri Lestari. Iya, benar. Cocokologi ya. Cocokologinya masuk. Jadi memang saya sudah dijadikan harus ketiga ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan nama saya, kalau pakai gelar lengkap Dr. Tri Lestari, SPMSI. Ya, jadi alhamdulillah saya kalau secara pribadi ya lahirnya jadi orang Sungai Liat. Ya, jadi saya asli orang Bangka ya, Sungai Liat. Bangka ya, jadi 45 tahun yang lalu ya. Kemudian saya sudah jadi warga negara di KTP Sungai Liat Bonjol ya. Kalau yang pernah makan bakso Mas Ali ya. Nah, di depan ya. Pasti tahu. Sama Sungai Liat ya. Nah, mungkin itu sama sekolah juga dari TK, SD, SMP, SMA itu semuanya di Sungai Liat ya. Jadi saya jadi penduduk asli lah Sungai Liat. Itulah perkenalan saya ya. Iya. Itu. Kemudian apa lagi yang bisa ini? Kayaknya kita bakalan bincang santai gitu ya sama dekan kita. Mungkin kita bakalan flashback dulu nih sama kehidupan dari dekan kita. Mungkin yang pertama itu kayak pengen tanya itu Bu, alasan Ibu mengambil sarjana pertanian gitu. Kalau nggak salah Ibu alumni Muhammadiyah ya, ya. Satunya ya. Bisa diceritain gitu. Baik, ceritanya. Jadi sebenarnya saya itu SMA-nya itu kalau zaman kami dulu tahun 95 itu dibagi 4 peminatan kalau fisika, biologi, FTK, IPS, sosial sama budaya. Kebetulan pada saya SMA-nya itu milih fisika. Ya, sebenarnya awalnya fisika. Ya, sampai saya itu kisahnya waktu itu sebenarnya jujur waktu ngambil pemilihan waktu zaman kita dulu PMDK ya, nggak ngambil ke bidang pertanian. Kalau sekarang ini SN ya. Itu terlalu nggak mengukur diri saya waktu saya. Kata orang support tenaga kurang itu ya. Jadi saya memilih teknik padahal waktu itu. Nah, kemudian ternyata takdir saya beda. Dan terus kemudian saya kecewa, nggak dapet. Rupanya orang kakak saya karena dia lihat kita ini orang Bangka, notabene-nya penghasilannya nenek kita hidupnya dari berkebun. Jadi oleh saudara saya dimasukkanlah saya ke Muhammadiyah Palembang dan saya tidak tahu dimasuk ke pertanian. Saya jujur aja bicara, sebenarnya nggak ada ini ya. Nggak ada niatan ya. Karena kakak saya itu yang pertama itu dia waktu itu perawat. Kakak saya teknik sipil industri. Jadi karena mereka kuliah di Palembang dimasukkanlah ke pertanian.
Awalnya saya waktu itu mungkin masih belum stabil ya, mungkin belum dewasa. Saat itu ego masih tinggi, sebenarnya nggak mau. Tapi dirayu-rayu oleh keluarga, udah kuliahlah dulu, kalau tahun depan mau negeri, ikut aja tes lagi. Akhirnya termakan rayuan, ya, daripada nganggur kan. Benar itu. Masuklah, karena waktu itu di Bangka Belitung kita nggak negeri, kalau nggak kuliah ke pulau luar Bangka, kita mau kuliah harus keluar Bangka. Jadi itulah kisahnya, saya akhirnya masuklah ke S1-nya Muhammadiyah Palembang, ngambil dipasukin kakak saya, itu mereka berdua masuk ke waktu itu jurusannya budidaya pertanian. Ternyata dalam perjalanan saya jalani kemudian sudah setahun berlalu, kita sampaikan lagi sama kakak saya, ikut lagi lah SMA Keuangan Negeri mana, kayaknya sudah nyaman ya. Sudah nyaman ya, kayaknya sudah nyaman ya, sudahlah kita kuliah dimanapun sama ya. Tergantung diri kita, kalau kita merasa punya bakat, kita punya prestasi, di mana kita akan punya prestasinya. Tidak harus kuliah di tempat yang bagus, yang harus misalnya harus PTN ternama ya. Buktinya teman-teman saya juga yang notabene waktu SMA itu prestasi semua ternyata masuk swasta semua. Kecuali mereka yang benar-benar PMDK kayak gitu baru. Itu alasannya ya. Alhamdulillah setelah S1 jadi dosen di Stiper dulu ya namanya. Ya, jadi UBP itu berdirinya awalnya kita itu, makanya kita ada 3, makanya saya bersyukur ya nama saya 3. Ya. Lihat saja nama UBP ya. Itu ada 3 mata pena ya, triloginya. Padahal itu Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Dewan Pendidikan, Penelitian Pengajaran. Nah, itu berdiri dari 3 perguruan tinggi swasta awalnya. Stiper, Sekolah Tinggi Pertanian yang sekarang menjadi Fakultas Pertanian ya. Awalnya dari Agroteknologi dan Agribisnis. Kemudian Polman Babel, dan satu lagi Sekolah Tinggi Stisipol Polman 12. Nah, pertama saya berkarir itu dari dosen di Stiper tahun 2000 ya. Kemudian lanjut bergabung UBB 2006, tapi saya sudah nge-S2. Kemudian S3-nya alhamdulillah dari S1 sampai 3 beasiswa. Ayo semangat ya semuanya, nanti sekolah lagi ya. Mungkin itulah ya alasan saya. Tapi ini kan ibaratnya ibu ini kan terjebak nih awalnya terjebak lalu nyaman nih. Sebenarnya dari bisa kita balik lagi ke belakang tuh, cita-cita ibu tuh sebenarnya dari apa ibu? Kalau dulu tuh memang waktu masih kecil tuh saya hobi main kucing. Sampai sekarang ya. Kalau main ke rumah saya banyak kucing di rumah. Jadi dulu karena saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi sering kadang kucingku saya, boneka saya sering ngajar-ngajar dulu. Jadi mungkin dari masih kecil itu sudah biasa. Itu kayaknya jadi guru. Dulu kan nggak kepikir dosen ya. Memang dulu itu cita-citanya jadi guru. Benar, guru dan gurunya. Akhirnya mungkin inilah dari saya. Mudah-mudahan jadi guru dulu saya dari kecil. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya jadi guru besar ya. Karena badan saya sudah mendukung. Kalau jadi syarat guru besar tuh guru berbadan besar dulu ya. Mungkin itu ya, memang udah dari dulu udah jadi guru. Hanya waktu itu belum berpikir mau bidangnya belum tahu bidangnya benar. Kayaknya cukup deh kita flashbacknya ya kak ya. Sekarang kan ibu menjabat sebagai dekan ya, Bu, dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu ekspektasi terbesar ibu gitu, jadi seorang dekan gitu? Dekan. Ya, alhamdulillah ini sudah tahun kelima ya saya jadi dekan ya. Jadi tanpa sengaja pertama jadi dekan 2017 itu PR sangat banyak sekali. Terutama akreditasi ya, akreditasi. Waktu itu saya ingat sebelum saya jadi dekan saya pernah jadi kajur ya, jadi agroteknologi pertanian waktu itu. Ya, pertanian itu gabung agroteknologi dan agribisnis. Jadi alumni kita itu 2 ya, kemudian tahun 2010 karena ada pertemuan berpisahlah agroteknologi sama agribisnis itu. Nah, ekspektasi menurut saya itu mencapai akreditasi karena apa? Kita waktu itu pertama UBB itu yang pertama kali akreditasi itu jurusan agroteknologi pertanian sama biologi ya. Misalnya contoh kita sekarang alhamdulillah semuanya B ya. Alhamdulillah ya. Hanya biologi kemarin kita sudah maksimal tapi unggulnya tuh tipis ya. Kemudian IKL suatu prestasi lagi ya, itu kemarin padahal banyak jurusan yang baru, tapi mereka bisa mencapai B baik ya dibandingkan jurusan yang ada di UBB yang
Notabene ada jurusan yang sudah lama tapi belum pencapaiannya. Benar. Nah, karena akreditasi itu saya sudah mengalami dari 7 standar sampai 9 standar. Itu memang harus kolaborasi semua, baik dari semua dosen ya, jurusan, mahasiswa juga, Iya, BEM, semua itu dinilai ya. Jadi kita ini prestasi akademik non akademik itu semua dinilai. Jadi itu suatu yang harus kita rangkul ya. Jadi apalagi IPT juga kemarin ya, operasi program studi UBB itu saya ingatnya, saya SPT itu ya, kita di UBB salah satu yang punya TUK itu tempat ujian kompetensi. Ya, ya itu suatu nilai yang ini ya, tinggi sekali waktu IPT UBB Bansa PB. Nah, kebetulan saya standar 3 bagian mahasiswa dan alumni dan tim waktu dengan Pak Wahyu Adi, jadi nilai-nilai kemahasiswaannya di situ. Jadi ekspektasinya. Kemudian mungkin prestasi-prestasi ya, mahasiswa kita yang kemarin tuh sempat juara apa saya lupa ya, yang misal yang kegiatan-kegiatan kayak kan FKTI saya lupa apa ya. Mahasiswa waktu itu kebetulan anak bimbingan saya Nopia itu dia jadi perwakilan ya, saya lupa apa ya. Ya saya lupa, pokoknya ada dia ikut yang internasional itu, saya lupa itu apa prestasinya. Oh iya, ada juga dari Agri yang kemarin ikut catur di Malaysia, Bu. Ya, mungkin ada dari Agri, tapi yang lainnya Reva juga nggak tahu karena tahu cuma dari Agri, sempat ikut catur internasional juga. Waktu itu kebetulan beliau tuh anak saya, jadi anak bimbingan saya, jadi walaupun saya dekan, saya berusaha untuk tetap membimbing. Benar. Dan dia mencapai prestasi tersebut. Tapi saya lupa apanya namanya. Mungkin itulah ya kalau terlalu dengan kerjasama ya. Jadi kita itu kayak IKL itu, kenapa dia banyak bisa mencapai itu karena kita banyak kerjasama. Jadi kerjasama dosen-dosen, jadi berapa kerjasama dengan perusahaan, bagaimana uang untuk pengelolaan kayak gitu. Benar. Nah, tapi dari dulu kalau bisa ditarik ulur tuh banyak kegiatannya tuh berlangsung secara offline ataupun di lapangan langsung nih, Bu. Nah, sekarang kan kegiatannya sudah mulai sudah mulai sempit kan, karena pandemi kegiatan sudah mulai sempit, terus juga semua bisa dibilang hampir semuanya tuh dilaksanakan secara daring nih. Nah, nih pendapat Ibu mengenai ini nih, kegiatan secara daring nih gimana nih bagi mahasiswa dan juga bagi dosen tuh gimana? Baik, terima kasih. Memang karena dampak COVID ini ya, 19 ini mau tidak mau kita memilih daring ya, online. Benar. Daripada nggak berjalan. Kalau offline banyak risikonya karena kita harus prokes ya, karena sekarang pandemi COVID ini semakin kemarin meningkat. Benar, meningkat. Memang mungkin secara mahasiswa, alhamdulillah kemarin itu pemerintah bijak, dia membantu kuota ya, tapi nggak tahu sampai sekarang ya. Belum ada lagi. Belum masuk ya untuk kebijakan pemerintah. Mungkin mas dosen juga dampaknya mereka perlu kreativitas, perlu nambah waktu ya untuk membuat ini praktikum ya. Jadi seperti kami tutup bisa membuat tutorial YouTube, membuat video, mahasiswa juga akhirnya hanya bisa bertemu dengan teman-temannya dimanapun mereka berada. Tapi secara ekonomi sebenarnya membantu mahasiswa tersendiri, apalagi dari keluarganya. Tapi tidak mengurangi dari kurikulum atau dari akademiknya. Kita berharap memang tidak bisa 100% ya. Benar. Seperti contoh kolam renang. Nggak mungkin kan mereka diajari ya. daring ya. Ya, tapi kalau di FPPB masih bisa lah ya, kita seperti dengan prokes ya. Dan gitu. Jadi kita harapkan mahasiswa bersabar lah ya. Kita juga bersabar, kami juga rindu dengan kalian semua, kalian juga pasti rindu dengan kalian. Iya, benar, Bu, rindu. Semoga kita berdoa pandemi COVID ini cepat berlalu ya. Mungkin itu ya pandangan. Ya, Bu, soalnya ini juga, Bu, pinggang juga udah capek di baring. Karena kuliah sampai baring udah capek, Bu. Mata juga ya. Mata juga bangun tidur langsung buka HP tuh mata udah langsung pedih tuh, Bu. Iya, kasihan. Jadi mending nggak masuk ditinggal. Kita bahas tentang itu, Bu. Kalau nggak salah kan baru diadain PKKMB ya, Bu. Iya, PKKMB. Gimana nih, Bu, pandangan Ibu tentang maba dan juga pesan untuk maba? Sama bahaya. PKMB barusan tadi kita buka untuk fakultas ya. Alhamdulillah ada 325 mahasiswa maba di FPPB. Jadi intinya pada prinsipnya kami sangat bersyukur ya, kita terutama dari keluarga besar FPPB menyambut
apresiasi, kami bahagia dan kami mengucapkan terima kasih telah memilih Fakultas Pertanian Perikanan Benar. ya sebagai pilihannya. Dan juga pandangan Ibu masalah mahasiswa ini tetap bersabarlah ya, walaupun ada cerita-cerita di luar sana kuliah udah 1 tahun ya, yang masih datang kemarin ya, kampusnya yang mana, kosnya juga nggak tahu ya. Itu lucu ya. Jadi kampusnya yang mana, kosan yang mana ya. Tapi walaupun kalau yang masih di Bangka masih bisa lah ke sini. Tapi yang di luar Bangka ya pasti mereka rindu kampusnya mana. Jadi tetaplah silaturahmi, tetaplah menjalin komunikasi, apalagi dengan ormawa ya. Jadi mahasiswa harus aktif ya, jangan pasif. Kalau kalian pasif tanpa lebih tenggelam lagi, nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kegiatan gini rajinlah mengupdate ya, ikut dalam join biar kenal dengan kakak tingkat atau temannya, dan juga waktunya juga terisi ya, kan semua kan bisa online ya, semua kegiatan kayak gini, podcast ya, dengan diskusi ini kan bisa menambah wawasan. Oke, ya Pak. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru nih, jadi sebisa mungkin aktif lah, tanyakan sama ormawannya masing-masing, benar kayak karena setiap himpunan tuh punya organisasinya masing-masing, jadi bisa mempermudah teman-teman juga nih buat mencari informasi lebih detail. Dan juga BEM juga terbuka nih buat teman-teman sekalian. Misalkan mau konsul ya, tanya-tanya apa segala macam, bisa langsung ke BEM. Ke BEMU juga bisa, karena habis ini ada BEMU nih, udah siap-siap. Lanjut lagi dia. Jadi seminar. Kemarin ada seminar nih yang dari, kalau nggak salah dari IKL, Bu. Tuh gimana tuh bisa sampai ada seminar? Oh iya. Sebenarnya seminar-seminar dari semua jurusan itu semuanya ada sebenarnya ya. Semua kita ada 6 jurusan, seminar nasional juga pernah. Kemarin kan BEM tahun kemarin ya, jangan sukses ya, saya apresiasi sekali ya. Itu seminar nasional yang spektakuler menurut saya ya. Bisa mengundang semua kemarin Pak Gubernur, ya jadi ketua FKPTI, Forum Komunikasi Pertanian seluruh Indonesia, kemudian perikanan. Jadi karena sesuai dengan kita di Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi. Jadi kita rampung seluruh Indonesia ya, mengadakan BEM, kita support ya. Nah, yang terakhir kalau tanya IKL itu alhamdulillah semua jurusan yang ada di FPPB ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, IKL kemarin mereka tahun sebelumnya, tahun 2020 mereka dapat MBKM ya, hanya 2, ada ilmu kelautan sama ekonomi. Ilmu kelautan sama MSP. MSP. Se-UBB loh, hanya 2 itu. Kemudian tahun ini yang bareng manajemen, yang bareng kompetensi itu dapat hampir 400 juta ya, alhamdulillah. Dan saya bersyukur juga, dan itu juga kita saling koordinasi itu ya. Kayak kemarin itu bisa dapat itu, saya juga sebagai dekan ya, dengan dengan lembaga Pak Rektor kita yang jawab. Jadi untuk meyakinkan dari PPT itu apakah berhak untuk dibantu ya, karena kita ketahui Bangka Belitung ini kita kepulauan dan notabene-nya kita kaya akan keanekaragaman kita punya pulau-pulau kecil ya, notabene-nya. Kemudian di situ juga hubungannya pada IKU, istilah IKU itu Indah Ketua Kinerja Utama. Jadi dekat antara Pak Menteri dengan Pak Rektor dengan dekan. Jadi banyak sekali yang kerja. Dan yang terutama sekarang ini kita terkena MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kita harus dituntut punya kompetensi. Benar, Bu. Nah, kebetulan IKL ini mereka kompetensinya dengan dunia usaha dan industri. Nah, kemarin itu ada 3 berapa mahasiswa ya dikirim ke Bali ya, kerjasama dengan ini barusan teman-teman Bu Irma dan lain mengantarnya di Bali itu. Jadi di situ mereka magang, mereka juga akan penelitian. Kemudian juga kita dengan dosen yang IKU itu tuh IKU untuk dunia usaha industri. Jadi dana dari mereka itu untuk membantu mahasiswa IKL yang setelah lulus mendapat sertifikat kompetensi. Kompetensi itu kalau kebetulan di perikanan itu kita ada 2 ya, perikanan yang kerjasama dengan KKP yang sudah berdiri aquaculture, yang sekarang ini kerjasama dengan LIPI. Nah itulah ekspektasi juga menurut saya ya, yang selama ini kita bisa kerjasama kemana-mana, yang notabene-nya untuk apa? Untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Jadi harapannya ketika kalian keluar dari sini, mahasiswa alumni kita ada nama SKPI, sarjana pendamping cerdas atau pendamping jasa itu
kita harapan kita berdoa mahasiswa ketika mau dapat kerjaan dipermudah langsung Ah, terima. Itu benar, banyak ya benar. karena apa namanya setelah kompetensi ya. Alhamdulillah itu ya. Ya, tapi ini apa namanya IKL tuh ini aktivitasnya tuh cepet ya melejit padahal baru 2017 berarti ya. Ya, betul. Cepet ya, Ya. bisa langsung ini langsung eksis. Betul. Karena Langsung betul. eksis benar. Saya apresiasi dengan teman-teman di IKL, dosen-dosennya masih muda-muda dan mereka kompak istilahnya ya. Mereka peluangnya, apalagi peluang kelautan ini sangat Benar, sangat. lirik ya. Benar. Apalagi kayak kita untuk ujian kompetensi ini hanya ada beberapa di Indonesia ini yang Bangka Belitung kalau salah, sama Universitas Makassar kalau nggak salah, Bali. Jadi yang kita tuh kerjasama ke LIPI tadi. Jadi kita tuh kalau nggak dibantuan dengan kerjasama itu nggak mungkin bisa ikut karena biayanya sangat besar. KKP kalau belum jadi asesornya gimana. Jadi memang potensi perikanannya ini, apalagi yang untuk itu kalau salah dia mangrove, terumbu karang dan mekabentos gitu ya, dan sampai selam kalau tidak salah. Iya, benar, ada jadi selam. potensi di situ, makanya kalau mahasiswa IKL, FSP sama akupunktur harus bisa berenang. Benar, Ya. benar. Tadi ada pertanyaan untuk PKMB, Bu, kalau nggak bisa berenang gimana? Harus ya, karena itu tuntutan. Renang apa bagi nyelam ya. Sampai saya kemarin tuh Ada beda jurusan. ya, kalau lihat di IG saya di nyelam itu dikerjain teman-teman seberang sana. Bu, kami mau menyelamkan terumbu karang katanya. Kami kepengen ibu ikut menyelam karang. Loh, saya ini nggak berani, bisa berenang tapi nama. Kalau ibu udah ikut kami nyelam, kami tidak ngaku ibu jadi dekan. Sudah ikut dekan pertanian saja. Dan akhirnya mau tidak mau ya di Ketawai. Siapa itu waktu kakak ini Ketawai ya kemarin kan? Abot yang BEM kemarin. Akhirnya saya ikut nyelam ya. Di videoin, alhamdulillah. Sebenarnya saya tuh bisa, tapi hanya kadang mau ngatur faktor usia ya, mikir kan, bukannya masih muda lagi seperti kalian ya. Alhamdulillah ikut nyelam juga dan terumbu karang itu ya. Silakan lihat IG saya ya, ada videonya. Ibunya udah resmi. Akhirnya saya diakui jadi dekan juga. Jadi harapannya besok siapa yang mau meneruskan saya jadi dekan, saya Desember ini sudah habis dekannya. Sepertinya nggak mau maju lagi, cukup kali 5 tahun ya. Jadi sarannya jangan sampai pada membuat gap ya. Kalau bisa dirangkul semua, kalau bisa semuanya bisa. Benar. Pertanian, walaupun saya baik pertanian, tapi perikanan saya udah bisa nyelam, berenang, ikutin, diajak kemana misalnya, ya siap begitu semuanya. Ya, begitulah. Benar. Tadi mau nanya apa tadi? Tadi udah bisik. Tadi udah mau nanya. Kayaknya kita bahas tentang pembangunan di fakultas kita nih. Fakultas. Iya. Kalau dilihat kan ada itu kan, ada pembangunan kan sekarang. Bisa diceritain enggak sih? Oh iya, saya lupa ya ngasih tahu warga di sini ya, karena kondisi COVID-19 ini ya. Jadi alhamdulillah kita ada penambahan bangunan ya, di situ di antara gedung D dan E di situ lagi pembangunan. Alhamdulillah kemarin kita dapat hibah. Jadi hibah ini dari keluarganya korban Lion kemarin. Ya, dosen biologi kita, bukan ideologi itu Ibu Ida Susanti. Jadi kebetulan saya dekat dengan keluarganya ya, waktu diskusi dia kepengen ada bantuan dari ACT kalau salah itu tuh ya, Boeing ya. Boeing itu hanya bisa dibantu kalau membangun, bukan untuk keluarga tapi pembangunan. Jadi diskusilah keluarganya dengan saya gimana, dia pengen ada amal jariah untuk almarhum Bu Ida. Jadi akhirnya buat musyawarah. Jadi kita kerjasama dengan yayasan Boeing itu sudah deal dan hanya sekarang ada pembangunan, kita doakan. Intinya pembangunan musyawarah itu kita harapkan bermanfaat untuk kita warga di Universitas Bangka Belitung umumnya, dan warga di Fakultas Pertanian Perikanan Biologi, karena berdirinya di Fakultas Pertanian Perikanan Biologi, dan itu amanah dari almarhum yang kita berdoakan semoga menjadi amal jariah untuk beliau. Ya. Nah, jadi nggak sabar lagi pengen masuk kuliah nih, ini insya Allah sholat di situ coba. Itu karena juga ada perpustakaan kan, sholat dan dia nggak pernah sholat. Jadi karena nggak sabar lagi masuk kuliah juga, dan juga udah nggak sabar lagi nih bikin kegiatan baru nih. Benar. Nah, pandangan Ibu terhadap BEM sekarang nih gimana, Bu? Pandangan Ibu, alhamdulillah ya, Ibu sangat apresiasi walaupun di suasana pandemi ini masih
aktif istilahnya, Benar, kreatif alhamdulillah. dan inovatif. Nah, itu yang harapan kita ya. Jangan mentang-mentang offline ya, dia tidak bisa berkreasi ya. Benar. Nah, seperti acara hari ini sangat-sangat kreatif ya. Karena walaupun kita berada dimanapun, kita tetap menjalin silaturahmi ya, dalam kondisi pandemi begini. Jadi harapan Ibu untuk BEM ini ya Ibu sangat apresiasi tahun kemarin walaupun terbukti walaupun COVID acara yang kita ikut tadi spektakuler sekali yang acara apa tuh F3 ya FF3 itu F1 ya yang itu pertama. ya walaupun online pesertanya banyak kan Reva ya waktu itu Komite Nasional terus kemudian kita acara di sini juga pembukaan walaupun tetap menggunakan prokes ya fanbike dan lain-lain itu. Jadi harapannya yang tahun ini juga harus bisa jangan kalah dengan kegiatan BEM yang kemarin ya. Jadi kita tetap aktif dan tetap berprestasi dan inovatif. Itu harapan Ibu ya. Dan tapi tetap menjaga kesehatan ya, prokes ya itu. Jadi buat ini mahasiswa sekalian di BEM benar di BEM acara tahun kemarin kita punya kalau nggak salah pesertanya tuh hampir 4.000 lah. Jadi BEM tahun ini ya pikirin cari masa sebanyak-banyaknya. Pikirin, kasihan kalian, ampun. Terus juga Bu, untuk ini Bu, apa tadi tanya? Tadi mau tanya. Masih. Gini Bu, kan mungkin dalam kehidupan kita nih Bu ya, pasti merasakan ada down gitu kan, apalagi kita sekarang memasuki pandemi yang tidak berkesudahan gitu ya Bu. Nah, kira-kira Ibu ada nggak sih Bu motivasi untuk diri Ibu sendiri gitu yang mungkin bisa kami sebagai warga Kerens nih yang nonton podcast ini bisa kayak oh gini loh, kayak bisa diambil gitu loh Bu, bisa diterapkan gitu. Ya, motivasi ya. Jadi Ibu contoh aja, Ibu ini sudah tua ya, tetapi Ibu tetap merasa bahagia. Intinya bahagia ya, jangan lupa bahagia itu saja. Apalagi zaman pandemi ini, kalau susah semuanya masuk penyakit ya. Benar. Kalau kita bahagia ya, terutama kalau kita yang beramal Islam itu selalu sampaikan senyum aja ya, senyum. Apalagi sudah Ibu tempel di sana kan ada 5S kan, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah itu jangan lupa ya. Jadi kita namanya yang hidup ini hablum minanas hablum minallah ya. Kalau Ibu sebagai agama seorang muslim, jadi kita jangan lupa bahwa hidup ini kita hubungan dengan manusia dengan hubungan dengan Maha Kuasa. Ya, itu jangan dilepaskan ya semangatnya. Karena apa? Karena kita hidup ini pertama memang untuk hidup dunia dan di akhirat. Pokoknya apa yang kalian lakukan jangan takut. Ibarat kata orang Bangka nih jangan berikin. Nah, berikin kayak waktu, berikin kayak duit, tenaga ya. Saya apresiasi dengan mahasiswa, terutama yang bergabung sama Ormawa dengan BEM, baik yang di Fakultas Pertanian Biologi maupun di BEM di Universitas Bangka Belitung. Karena apa? Kalian tanpa sadar kalian sudah mencurahkan tenaga pikiran. Kalian tanpa sadar kalian sudah berpikir akan berbuat baik. Itu suatu amal jariah ya. Karena apa? Kita mati itu hanya 3 di bawah katanya. Manfaat, amal jariah dan doa enaknya soleh. Mudah-mudahan semua dapat jodoh ya. Dia punya anak ya. Ya doa yang masuk surganya itu full ya 3. Nah, berubah ingat semua 3 itu sangat eksotis ya sesuai nama ya. Amal jariah juga di bawahnya 3 ya. Jangan 2 saja ya. Ya. Dengan kalian berbuat baik ya, dengan kalian berbuat tanpa pamrih seperti kalian berdua hari ini, mungkin nggak dibayar ya. Kalau kamu di stasiun swasta lumayan dibayarnya hari saya ini. udah bolos kerja. Iya. Yang teman-teman tuh ya di belakang-belakang sebagai di layar layar, nggak dibayarkan, itu kan semuanya lillahi ta'ala, ikhlas lah ya, ikhlas, insya Allah yang mencatat, malaikat yang mencatat, wah ikhlas, jadi macam tuh ada ketua BEM ya, BEM juga datang, dia lihat Ibu nonton ya, ikhlas, semuanya kita berdoa semua Ramadan, jadi amal jariah, jadi amal ibadah, ya, karena apa kita akan hidup tujuannya akhirat. Jangan takut berbuat baik ya, tapi tinggalkan berbuat ya jahat. Itu saja motivasi. Pokoknya kalau Ibu
kalau apalagi kita dengan sama MPPB itu warga solid Solid Jaya, jaya, benar. ya itu saja ya motivasi ibu banyak. Jadi kayak maksudnya kayak let it flow gitu ya, Bu. Yeah. Kita jalani dulu gitu ya dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas gitu ya. Sekarang kayaknya udah masuk ke Iya, ini nggak saya closing gitu benar ya. benar udah. Untuk closingnya kita tanya-tanya nih Bu, mungkin ngasih pesan gitu Bu, Mm-mm. pesan untuk mahasiswa di fakultas, pesan untuk BEM juga, Untuk Ormawa, mau untuk dosen pesan juga, untuk dosen, maba juga, siapapun lah. dan untuk dekan yang baru nanti. Dekan yang baru, iya benar. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah Ibu sudah masuk tahun kelima ya. Yang notabene-nya habisnya Desember. Sekarang sudah khusus ya, Agustus. September, Oktober, November, 4 bulan 4 lagi. bulan lagi, benar. Nah, Ibu selalu kalau di senat, di rapim, selalu menyemangati dosen-dosen untuk mempersiapkan diri sebagai rekan untuk pengganti saya yang sudah senior ya, sudah tua. Sudah cukuplah saya 5 tahun menjadi dekan. Jadi harapan Ibu untuk semuanya, marilah yang tadi Ibu sebagai motivasi tadi kita membangun ya Universitas Bangka Belitung ini, terutamanya Fakultas Pertanian Perikanan Biologi ini sama-sama bersinergi ya. Bersinergi karena kita ada 6 jurusan, ada banyak warga di sini, bukan mahasiswa aja, bukan dosen saja, tapi ada tendik, ada sampai OB ya, semuanya harus bersinergi sampai ada rektor ya, ada lembaga-lembaga. Jadi pesannya adalah yang tadi, bekerjalah dengan ikhlas ya. Jadi jangan takut berbuat baik, tolong berbuat baik ya. Jadi kita kalau kita berpikirnya gitu, kita juga badan jadi sehat ya. Benar. Kalau kita berpikir banyak macam-macam, bahasa orang Bangka kalau berikin nih, berikin tuh, dan sudah gawe ya, badan jadi sehat, jadi sakit ya. Jadi ya berpikir, jalani saja ya. Misal ada permasalahan komunikasi, penting komunikasi. Benar. Kalau yang sering terjadi cekcok itu karena apa? Tidak ada komunikasi. Ya, komunikasi. Ibaratnya bahasa orang tua zaman jangan ada dusta dan ya. Kalau dusta ribut nanti ya. Itulah saling jujur ya. Itulah maksud Ibu biar saling mengingatkan yang kita semua punya keyakinan, jangan lupa ibadah, apalagi tadi pembangunan musola itu tujuannya apa? Didirikan di fakultas ini supaya meningkatkan ibadah, meningkatkan iman kita. Karena meningkatkan imun. Ya, imun. Karena zaman Covid ini imun ya, imun biar kita aman dari semua serangan ya dari Covid. Mungkin itu ya yang disampaikan. Tadi kita langsung close. Langsung udah banyak nih wejangan dari Ibu juga, udah banyak cerita-cerita dari Ibu juga buat teman-teman mahasiswa baru nih. Dekan Eyup nih. Dekannya santai, jadi buat mahasiswa baru nih jangan panik lah ketemu dekan. Santai-santai aja, slow aja, dibawa santai aja. Ibunya juga santai, asik juga ibunya, benar. Jadi kenapa kita bisa jadi warga keren? Karena dekannya juga udah keren, benar. Ini Bu, ajak dulu nih Bu teman-teman warga keren buat nonton ini. Oh iya, nonton podcast. Ayo mahasiswa warga keren ya, semuanya aku keren ya, bersama MC yang tidak lebih dari keren lagi ya. Mau nonton podcast keluarga Solid Jaya. Nah, sekian nih perjumpaan dari Reval dan juga Dania. Sampai bertemu di episode selanjutnya, karena habis ini bakal ada ini dari tamu jauh dari itu tuh seberang tamu jauh yang dari, tidak kalah manisnya sama dengan saya lesung pipitnya ya. Sama-sama punya lesung pipit. Iya, hari ini yang masih manis ya, tapi Iya, benar Pak. Masuk cocok-cocokan masuk. Jadi buat warga keras jangan lupa di subscribe juga, Benar. terus dinyalain loncengnya. Kita bakalan tayang di jam 8 malam, benar. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Jadi malam Sabtu. Jadi malam Sabtunya ditemani sama nonton podcast Benar. kita. Pokoknya jadi keren, semakin Benar. keren. Sampai jumpa. Mungkin itu aja. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, kayak dosen pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di episode benar. Saya Reval pamit undur diri dan juga saya Rania pamit undur diri dan juga Ibu juga. sama-sama Ibu juga ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ya.